Ya baik pemirsa Gamala TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran, dan tentunya masih bersama saya tamu spesial Ibu Nurbaiti Rajabesi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate. Baik, kita lanjutkan kembali Bu ya. Nah Bu, kalau pengalaman Ibu ya dari meneliti tentang pangan di luar sana ya, artinya pangan yang benar-benar dibuat secara tradisional itu ya. Nah idealnya itu dia sebenarnya bertahan berapa lama sih Bu ya? Ya normal. Kalau yang normal itu biasa, kalau makanan kering pasti bertahan agak lama, agak misalnya bawa 2 minggu dan sebagainya. Tapi kalau makanan yang misalnya kayak sirup kayak ini tahannya tidak lama, paling tinggi itu 2 hari. Ya, kalau lebih dari itu sudah penyimpanannya sudah mulai pakai formalin dan sebagainya. Itu yang bisa tahan lama. Tapi kalau tidak tahan lama, tidak memakai apa. Tapi kita dari Dinas Kesehatan hanya meneliti kalau menggunakan bahan-bahan yang itu harus batasnya berapa. Ini sementara lagi kita perkenalkan untuk masyarakat supaya biar mereka bisa, kalau makanan itu mereka baru buat tidak laku kan rugi juga. Kan kita sayang juga. Jadi Dinas Kesehatan juga mengajar kepada para penjajah makanan IRT itu, ya itu mereka lakukan pelatihan dan sebagainya. Misalnya kalau campur makanan, kalau ada pengawet itu harus batasnya berapa yang bisa normal untuk konsumsi manusia. Jadi itu sudah ada. Jadi kalau dari 520 penjual ini sudah bagus. Tapi yang saya khawatir ini yang tidak pernah mengikuti pelatihan itu IRT dan tidak pernah mendaftar ke puskesmas, ke Dinas Kesehatan. Jadi dinas itu mencari kalau orang yang tidak daftar, jangan sampai mereka jual makanan itu bagi kesehatan untuk masyarakat itu lebih terganggu. Jadi itu akan mereka lihat semuanya. Ya baik, ini 520 ya penjual ya industri rumah tangga. Nah, kalau di Ramadan kan jumlah ini kan lebih banyak. Nah lalu bagaimana untuk melakukan pengawasan terhadap mereka? Sekarang ini sementara ini masih pengawasan juga, ya. Mereka melihat, jadi saya belum dapat laporan yang selanjutnya belum ada. Tapi mereka selalu intens dalam pengawasan makanan yang ada. Mulai dari di jalan-jalan sampai masuk di restoran dan sebagainya, semuanya mereka teliti semuanya. Jadi kalau memang ada yang terganggu dalam penelitian itu, pasti mereka sampaikan ke saya. Tapi karena sampai sekarang ini dari 2 hari ini belum. Tapi 2 minggu lalu sudah laporkan bahwa tidak ada makanan aman. Jadi untuk sekarang ini makanan yang mereka produksi itu aman karena IRT yang ada itu banyak sekali yang jualan. Yang orang yang belum terdaftar itu mungkin ada juga, tapi mereka tidak ini. Tapi mereka kasih jual barang-barang itu kepada orang yang sudah ada IRT-nya. Titip ya? Iya. Titip. Nah ini kan boleh dikatakan bahwa ini kategorinya pedagang musiman ya? Iya. Karena Ramadan aja ya baru mereka muncul ya? Iya, karena kita juga tidak bisa membatasi karena orang mencari rezeki. Jadi kalau tapi cari rezeki kita harus melihat makanannya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Itu saja yang Dinas Kesehatan selalu lakukan supaya benar-benar kesehatan masyarakat itu terjaga. Ya, baik ini menarik Bu. Tadi saya hampir lupa ya di segmen sebelumnya Ibu menyinggung tentang melakukan pengawasan terhadap apotik ya, tentang makan. Apakah memang benar bahwa di setiap pengalaman itu memang ada jumlah orang sakit itu bertambah dalam? Ya, kalau menyangkut apotek ini ada 49 apotek yang sudah terdaftar dan sudah menjalankan semuanya itu mereka sudah lakukan dengan baik. Jadi tidak ada apotek yang menjual obatnya sembarangan dan sebagainya, tidak ada sampai sekarang ini. Tapi kita tetap pantau, jangan sampai kita ketolongan dari yang lalu-lalu, yang bukan sekarang tapi yang lalu-lalu. Jadi jangan sampai terjadi lagi, maka kita harus periksa terus. Tapi sampai hari ini pemeriksaan semuanya tidak pernah ada. Tidak pernah. Yang lalu-lalu itu seperti apa Bu? Yang lalu-lalu itu kan ada obat yang jual sembarangan. Misalnya
amoxilin itu kan tidak bisa jual sembarangan juga, tapi jual sembarangan. Dan ada juga obat yang obat keras yang harus menggunakan resep dokter, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah berapa tahun ini yang saya tanyakan kepada pengawasan obat dan makanan dari Badan POM itu sudah tidak ada lagi. Sudah sekitar 4 atau 5 tahun ini sudah tidak ada lagi. Iya, iya. Emang benar Bu, biasanya menjelang dalam Ramadan atau menjelang Lebaran itu memang kecenderungan orang sakit itu meningkat ya? Ya, karena kita juga perlu ketahui bahwa orang ada yang bisa puasa, ya, ada yang tidak bisa puasa. Jadi kalau mereka, karena puasa ini kan ibadah. Kalau kita mengikuti ibadah yang ada pasti tidak rasa apa-apa. Tapi kalau puasa, ya saya ini belum makan, kan pasti terjadi sakit dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang bilang panas, batuk, itu soal biasa. Karena kita dalam seharian tidak makan, pasti kondisi kan pasti menurun. Kemudian kita keluar di luar sana, ada debu, ada apa-apa yang kita hirup dan sebagainya, pasti dapat sakit. Nah, jadi penyakit yang sekarang ini tidak bisa lagi membeli obat sembarangan, harus ke dokter. Nah, kemudian kita tidak perlu ke dokter, kan puskesmas buka terus. Nah, puskesmas di Kota Ternate ini buka dari pagi sampai jam 3. Nah, kan itu kan bisa berobat. Dapat obat, ada yang dapat obat gratis. Kalau ada obat yang ada di puskesmas itu gratis, kalau tidak bisa beli dan sebagainya. Jadi tidak perlu membeli obat sembarangan. Jadi kalau membeli obat sembarangan, kita tidak tahu sakit itu seperti apa. Jangan sampai saya ulu hati sakit, beli obat mah, padahal sakitnya lain. Beli obat mah, kalau memang benar-benar dia mah, kalau tidak kan sakitnya lebih parah. Jadi tapi sekarang ini saya lihat paling banyak sekali mereka berobat di puskesmas. Kemudian sekarang rumah sakit Kota Ternate memang izinnya belum ada, tapi untuk pelayanan pasien yang datang dan sebagainya sudah bisa dilayani. Tapi untuk perawatannya belum, karena izin operasionalnya belum ada. Oh iya, ya ini salah satu yang infrastruktur yang ya untuk menjawab ya pelayanan kepada masyarakat ya, kebutuhan kesehatan. Nah Bu, ini sangat menarik, ini satu tanda tanya besar ya kalau dalam Ramadan ini. Biasanya ya kalau dalam puasa itu kan orang nalurinya tuh pengen itu beli makanan banyak gitu kan. Tapi sudah dibeli semua tuh banyak-banyak gitu kan, tapi kenyataan pada saat berbuka itu hanya 1-2 kemudian udah cukup. Nah, kira-kira itu apa yang mempengaruhi seperti itu? Ya, kalau mempengaruhi itu mungkin dari segi agama, saya tidak bisa ini. Tapi keinginan seseorang itu ketika tidak memakan, tapi melihat ini kan pasti, oh saya ingin ini, beli, ingin ini, beli, ingin ini. Ternyata habis batal, teh atau air sudah masuk, itu hilang semua. Jadi hilang rasa ingin mau makan apa dan sebagainya, sudah kenyang, mau bikin apa lagi, itu kan mubazir. Jadi kalau misalnya, kalau ada orang yang mau beli batal, beli seadanya, beli secukupnya. Jangan sampai membeli barang yang banyak terus gunakannya cuma sedikit, kan mubazir. Berarti sia-sia uang yang keluar itu juga sudah tidak menjadi manfaat bagi kita. Oke. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Apa sebenarnya kebutuhan suplemen yang kita butuhkan ketika berpuasa ya? Apakah memang tadi Ibu katakan yang manis-manis itu mengandung apa sih sebenarnya? Supaya jangan terjebak dengan makanan-makanan yang sebenarnya tidak terlalu penting dari sisi gizi ya. Kita akan break dulu sebentar. Pemirsa Gamla TV, masih tersisa beberapa segmen untuk Anda dalam dialog spesial bertemakan sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran. Akan kami lanjutkan kembali.